Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rizky Polosadi di podcast Kebumas pada hari ini, tanggal 10 Mei 2022. Pada hari Selasa, kita akan bertemu lagi dan berbincang-bincang berdiskusi bersama dua narasumber kita yang datang jauh-jauh dari Jakarta. Dan kita bakal ngebahas satu materi unik, judul perbandingan manfaat dan kekurangan yang ada pada kesetaraan gender dan sistem patriarki di kawasan Arab. Boleh dari narasumber kita perkenalan dulu nih siapa aja. Mungkin dari yang pertama yang pakai kerudung coklat boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Radia Suhardiman. Saya mahasiswa angkatan 2020 Universitas Al-Azhar Indonesia, program studi Bahasa Arab. Baik, terima kasih Kak Radia. Pada kali ini kita kedatangan tamu istimewa juga dari Universitas Al-Azhar Indonesia di jurusan Bahasa dan Kebudayaan Arab. Yang kedua adalah Kak siapa nih yang kerudung hitam, boleh kenalan dulu dong. Halo guys, nama aku Amani Abdullah. Aku dari Universitas Al-Azhar Indonesia, jurusan Bahasa dan Kebudayaan Arab 2020. Oke, baik. Terima kasih Kak Amani dan Kak Radia perkenalannya. Kalau boleh tahu nih, sejauh ini apa aja sih yang dipelajarin di jurusan Bahasa dan Kebudayaan Arab Universitas Al-Azhar Indonesia? Boleh dari Kak Amani dulu deh. Di Bahasa dan Kebudayaan Arab tuh ngajarin banyak banget. Yang pertama dari mulai Bahasa Arab, terus ada sejarah juga, sejarah tentang kebudayaan Arab, dan banyak lagi. Oke, kalau dari Kak Radia mungkin? Iya, sesuai sama namanya ya, nama prodinya kan Bahasa dan Kebudayaan Arab. Jadi tentu saja kita mempelajari bahasanya dari berbagai aspek ya, kayak mendengar, membaca, menulis, berbicara, dan juga kebudayaannya, baik dari sejarah ataupun sosialnya, dan berbagai aspek mengenai masyarakat Arab, baik di zaman dahulu ataupun sekarang. Seperti itu. Nah, pas banget nih teman-teman pada kali ini, dengan judul perbandingan dan manfaat, dan juga kekurangan yang ada pada kesetaraan gender dan sistem patriarki di kawasan Arab cocok banget dengan dua narasumber kita yang punya latar belakang bahasa dan kebudayaan Arab. Pada kali ini untuk Kak Radia dan Kak Mani, aku punya pertanyaan nih. Pertama, untuk pertanyaan terbuka dulu. Laki-laki dan perempuan itu banyak orang yang bilang sebenarnya nggak sama. Kenapa? Secara fisik mereka itu bisa melakukan hal, bisa sempurna melakukan suatu hal di pekerjaan tertentu. Misalkan kalau laki-laki, mereka bakal punya kemampuan dan punya dan bakal bisa menghasilkan sesuatu yang perfect ya di pekerjaan berat, tapi tidak sama dengan apa yang dilakukan perempuan. Kalau perempuan, mereka bakal perfect dan bagus melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan lembut ya. Contohnya misalkan kayak menjadi perawat misalkan atau dokter dan sebagainya. Nah, dari sisi ini kita bisa melihat bahwasannya dari dua gender yang berbeda ini mereka punya sisi kemampuan yang berbeda ya secara fisik untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, gimana sih menurut kalian tentang adanya hal ini? Gitu. Mungkin dari Kak Amani dulu boleh. Kalau menurut saya, kan sesuai ya, Allah tuh udah nyiptain manusia, terutama laki-laki dan perempuan, untuk saling melengkapi perannya masing-masing. Jadi kayak laki-laki tuh mengerjakan emang pekerjaan yang seharusnya, dan wanita juga mengerjakan pekerjaan yang seharusnya, dan mereka ini saling melengkapi. Tapi nggak heran juga zaman sekarang tuh banyak perempuan yang mahir melakukan pekerjaan laki-laki. Seperti contohnya kayak wanita single parent yang hebat banget. Mereka mampu memerankan dua peran sekaligus, sebagai ayah, sebagai ibu juga, untuk mengurus, bekerja, dan mendidik anaknya. Oke, baik. Kalau dari Kak Radia nih, hubungannya sama gender equality ada nggak sih sebenarnya? Kalau dari sisi fisik kan kita lihat ada perbedaan kemampuan fisik yang justru mengarahkan kepada gender inequality ya.
ketidaksetaraan gender. Nah, lantas apa hubungannya dengan gender equality yang bakal kita bahas pada podcast kali ini? Oke. Pertama, saya setuju dengan pernyataan kalau laki-laki majoritinya itu lebih kuat dibanding perempuan secara fisik ya, secara fisik. Karena memang laki-laki telah dilahirkan seperti itu. Aku kasih contoh aja kali ya, contoh nyata dari perbedaan fisik laki-laki dan perempuan, dan apakah ini merupakan suatu masalah inequality. Itu biasanya ada di lomba-lomba pertandingan baik internasional maupun nasional seperti Asian Games, SEA Games. Itu kan selalu dipisahkan antara laki-laki dan perempuan ya. Ada badminton laki-laki, ada badminton perempuan, perenang laki-laki, perenang perempuan. Nah, kenapa harus dibedakan? Bukannya harusnya equal ya? Jawabannya, karena wanita dan laki-laki memiliki kemampuan fisik yang berbeda. Kalau misalnya ada seorang perenang perempuan yang disandingkan dengan perenang laki-laki, ini jelas tidak adil ya. Meskipun harusnya setara karena tidak memandang gender, tapi menurut saya ini tidak adil. Karena seorang laki-laki secara natural dia memiliki fisik yang lebih kuat, tenaga yang lebih besar, kakinya lebih panjang. Jadi mungkin satu kali tendangannya itu dia bisa menempuh jarak yang lebih besar. Jadi mungkin secara fisik laki-laki dan perempuan itu tidak bisa disetarakan. Meski ada hal yang bisa dilakukan oleh kedua gender ini dalam kadar yang equal, tapi kalau secara general, kesetaraan dalam hal fisik itu tidak ada di antara wanita dan laki-laki. Tapi lebih ke kita nyari adilnya, gitu. Seperti itu. Jadi kalau dari yang aku tangkap dari Kak Radia dan Kak Amini juga, itu sebenarnya kalau dari kesetaraan gender dalam kasus fisik itu sebenarnya setara, tidak harus sama. Yang harus didahulukan adalah keadilan di antara keduanya. Baik. Oke, lanjut. Kemudian kita masuk ke pertanyaan utama. Yang pertama, berhubung tadi kita udah bahas, langsung masuk ke kasus contoh ketidaksetaraan gender pada kasus fisik. Nah, kita sebenarnya harus tahu nih, sebenarnya apa sih gender equality itu, dan penting nggak sih? Dan kalaupun penting, kenapa? Oke, mungkin saya jawab duluan ya. Saya akan membahas dari dua sudut pandang. Pertama, sudut pandang masyarakat Barat dan sudut pandang Islam. Oke, pertama-tama, kalau di masyarakat Barat, gender equality itu merupakan reaksi yang terjadi karena adanya peristiwa kristenisasi pada zaman dahulu, sebelum masa Renaissance. Nah, ketika terjadi masa Renaissance itu, peradaban Barat berubah menjadi sekuler. Yang tadinya sebelumnya wanita itu dianggap dalam Kristen itu sebagai makhluk yang inferior, akhirnya setelah terjadi sekularisasi, peradaban Barat langsung membentuk dan mengkonstruksi yang namanya gender equality. Ini dia adalah asal mulanya feminisme di Barat. Gitu. Jadi kalau menurut pandangan Barat, mereka menganggap perempuan dan laki-laki itu setara tanpa mempertimbangkan fitrah mereka. Jadi tanpa mempertimbangkan kemampuan, kebiasaan, dan kecondongan laki-laki dan perempuan, tapi mereka menganggapnya setara saja di setiap aspek. Tapi kalau di Islam, Islam tuh menganggap laki-laki dan wanita itu setara sebagai manusia, tetapi Muslim itu melihat fitrahnya, fitrah perempuan dan laki-laki, terus tujuannya dan kewajibannya itu dipandang kalau di Muslim. Jadi kalau di Islam, mungkin bukannya gender equality, tapi ke gender equity. Jadi bukannya setara, tapi adil. Gitu. Dan penting menurut saya. Sebenarnya dampak positif dari gender equity dan gender equality itu mirip-mirip. Seperti contohnya, menyelamatkan nyawa. Kesetaraan ini, keadilan ini bisa menyelamatkan nyawa. Kenapa? Karena pada saat ini pemberdayaan wanita itu masih kurang pada zaman sekarang. Bahkan saat ini masih banyak negara yang belum memiliki kebijakan yang tegas terkait kekerasan terhadap wanita. Jadi dengan adanya kesetaraan ini atau keadilan ini, maka wanita akan lebih dilindungi sehingga bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa. Terus juga memajukan perekonomian. Dengan adanya partisipasi wanita di dalam ekonomi negara dan dunia, itu bisa memajukan perekonomian dunia. Juga bisa mengurangi kemiskinan. Itu otomatis ya, ekonominya maju, kemiskinannya berkurang, lalu menghasilkan generasi muda yang lebih baik lagi, dan mengurangi human trafficking. Itu sih contoh-contoh dampak positif dari gender equity. Aku mau nambahin dikit aja.
Oke. Mungkin karena wanita cenderung kreatif, jadi dia tuh bisa menghasilkan banyak-banyak ide yang bisa bermanfaat buat sekelilingnya. Dan wanita juga cenderung lemah lembut dan berpikir menggunakan perasaan, jadi bisa mengurangi dampak human trafficking. Itu menurut saya ya. Oke, baik. Terima kasih dari Kak Radia dan Kak Aman nih. Jadi kalau bisa disimpulkan bahwasannya gender equality itu adalah kesetaraan gender tanpa memperhatikan fitrah-fitrah bawaan yang ada pada setiap gender tersebut. Baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Dan yang Kak Shika tadi sempat mention juga bahwasannya yang sebenarnya harus kita junjung tinggi adalah gender equity atau keadilan yang ada pada gender. Itu mungkin kalau dari yang aku tangkap tadi objektifnya sama ya sebenarnya, yaitu untuk menjaga masing-masing gender, namun dengan cara yang lebih baik lagi, yaitu dengan menggunakan keadilan dan mempertimbangkan fitrah-fitrah bawaan yang ada pada setiap gender tersebut. Oke, baik. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu gimana sih keadaan gender equality dan atau gender equity di masa sekarang pada kawasan Arab secara umum. Ini dari Kak Radia, boleh dijelaskan. Oke. Negara Arab itu merupakan negara yang sangat membatasi hak-hak wanita, baik di bidang ekonomi, pendidikan, maupun politik. Oleh sebab itu, bisa kita simpulkan bahwa negara Arab bukan negara yang menerapkan konsep gender equality. Nah, di sana itu banyak terjadi diskriminasi gender. Contohnya di bidang pendidikan. Laki-laki hanya diperbolehkan memilih program studi yang maskulin, seperti teknologi dan ilmu sains. Sedangkan wanita hanya diperbolehkan memilih program studi yang feminin, seperti ilmu kesehatan, sastra, keguruan. Padahal pendidikan itu tidak memiliki gender. Dan penggolongan kayak ini tuh akhirnya menyebabkan ketidaksesuaian antara program studi dengan bakat serta minat masyarakat Arab. Jadi ini merugikan, gitu ya. Terus di bidang sosial, wanita Arab juga banyak banget batasannya. Mereka nggak boleh pergi sendirian tanpa wali ke luar negeri. Mereka tidak boleh mengemudi. Ini beberapa tahun sebelumnya ya. Mereka bahkan tidak boleh menonton pertandingan sepak bola. Gitu. Nah, awal mulanya perubahan hak-hak wanita menjadi lebih baik di kawasan Arab itu dimulai dari revolusi sosialnya Raja Salman yang nama programnya itu Visi Saudi 2030. Itu Raja Salman akhirnya memperbolehkan wanita untuk berpergian tanpa wali, memperbolehkan wanita untuk mengemudi mobil sendiri. Nah, revolusi ini merupakan langkah besar dalam memperbaiki kedudukan wanita di kawasan Arab. Penghapusan batasan-batasan ini, dia memberikan rasa nyaman bagi perempuan. Tapi tentu saja karena memang sudah mengakar ya patriarki itu di negara-negara Arab dari beribu-ribu tahun yang lalu, tentu saja ada kelompok-kelompok yang mengoposisi revolusi ini. Gitu sih. Oke, baik. Terima kasih, Kak Radin. Jadi sebenarnya kalau dari kawasan Arab sendiri, pada zaman dahulu ya, patriarki dan juga gender equality itu sangat-sangat telah mengakar kuat ya pada masyarakat Arab itu ya. Oke, selanjutnya dari Kak Amani boleh ada tambahan. Betul banget yang tadi Shika ngomong, tapi kebijakan seperti itu enggak sesuai. Maksudnya ada beberapa negara yang bahkan membolehkan perempuan untuk bekerja di pemerintahan dan di sistem kemiliteran. Kayak contohnya mungkin Uni Emirat Arab, karena udah banyak banget tuh wanita yang bekerja sebagai polisi atau tentara di sana. Terus juga mungkin di Arab Saudi ya sekarang udah banyak juga perempuan yang menjadi guru, tapi mungkin levelnya lebih tinggi daripada guru di sebelumnya, karena kan biasanya tuh kalau di Arab kayak kepala sekolah atau kepengurusan sekolah tuh biasanya tuh dipegang oleh laki-laki, tapi sekarang yang saya dengar cerita dari sepupu-sepupu saya mungkin udah banyak juga kepala sekolah atau pimpinan sekolah yang perempuan di sana. Baik, terima kasih dari Kak Amani dan Kak Radia. Jadi sebenarnya dari saat ini itu mulai sejak dimulainya revolusi yang dilakukan oleh Raja Salman, udah cukup banyak perubahan-perubahan yang terjadi di kawasan Arab ya, di Arab Saudi, dan itu juga mempengaruhi kawasan-kawasan sekitarnya. Seperti di yang Kak Amani bilang di Uni Emirat Arab juga terjadi perubahan posisi-posisi strategis yang ditempati oleh wanita. Nah,
Dari sini juga ini bikin aku penasaran nih sebenarnya kalau kita mau apa ya jujur ya sebenarnya setiap sesuatu itu memiliki dampak baik dan dampak buruk ya. Nah tak terkecuali dengan adanya gender equality dan gender equity ini. Nah kira-kira ada nggak sih kalau menurut Kak Nadia dan Kak Amani ada nggak sih kekurangan atau dampak buruk yang terjadi dalam penerapan gender equity dan gender equality di kawasan Arab khususnya? Mungkin dari Kak Amani boleh dijelaskan? Dampak buruk tuh pasti ada ya, mau dari laki-laki maupun perempuan. Tapi menurut saya mungkin perempuan tuh cenderung menggunakan perasaan, jadi tuh mereka susah buat mengambil keputusan yang bijak dan malah merugikan sekelilingnya. Terus juga perempuan sometimes cenderung egois dalam melakukan sesuatu karena mereka berpikir balik lagi mereka berpikir menggunakan perasaan. Menurut Kak Radia? Kalau menurut saya pribadi, menurut saya hal yang merugikan adalah kalau misalnya tenaga kerja wanita meningkat, itu kan artinya jumlah wanita karir juga meningkat. Nah, ini pandangan hidup saya ya, menurut saya merugikan. Kalau misalnya semakin banyak wanita karir, itu artinya peran ibu di dalam rumah itu semakin berkurang. Peran ibu terhadap anaknya. Karena dia bekerja di luar, ibunya dari pagi hingga malam, biasanya kan wanita karir itu lebih sibuk di luar dibanding di rumahnya. Jadi ini akan berdampak ke hubungan antara ibu dengan anaknya. Anaknya bisa dia kekurangan perhatian atau kekurangan kasih sayang. Dan ini merupakan masalah ya kalau menurut saya. Karena dengan kurangnya perhatian dan kasih sayang, dan ibunya pun nggak bisa melihat perkembangan dan mengendalikan hal-hal yang kurang baik bagi anaknya, itu bisa berdampak buruk terhadap perkembangan baik mental, akhlak, atau secara fisik anaknya. Dan itu merupakan dampak buruk bagi saya. Gitu aja sih menurut saya. Oke, baik. Kalau dari Kak Amani tadi disampaikan bahwasannya karena perempuan cenderung memutuskan suatu keputusan itu berdasarkan feeling ya, daripada logika. Mungkin itu tentu ya, saya juga setuju itu akan membawa dampak sedikit atau banyak ya terhadap suatu kebijakan atau keputusan terutama pada bidang politik ya atau bahkan di bisnis sekalipun. Dan juga Kak Radia sempat mention juga kalau karena meningkatnya lapangan kerja untuk wanita di luar sana, maka secara otomatis waktu yang dihabiskan untuk keluarga, terutama untuk anak-anak, oleh para ibu-ibu, para wanita tentu berkurang. Dan ini akan mengurangi bentuk pendidikan dan kasih sayang terhadap anak. Dan ini tentu jadi dampak buruk ya diterapkannya gender equity dan gender equality ini. Nah, sebenarnya tentu kalau dari pandangan saya pasti ada cara atau penerapan yang ideal sebenarnya. Gimana caranya dampak-dampak buruk ini bisa dikurangi atau bisa diminimalisir lah sebenarnya. Mungkin kalau dari Kak Radia dan Kak Amani, gimana sih caranya kita menerapkan gender equity atau gender equality secara ideal yang itu memberikan dampak dan kontribusi yang maksimal, namun juga mengurangi efek dan dampak buruk yang sebenarnya ada pada gender equality dan gender equity ini. Mungkin dari Kak Radia boleh disampaikan. Baik, karena tadi saya dampak buruknya adalah kekurangan kasih sayang terhadap anak, maka menurut saya solusi yang tepat untuk hal itu, meskipun ada gender equity, tapi pilihan pekerjaan tetap ada di wanita. Saya sebagai wanita akan memilih pekerjaan yang memungkinkan saya untuk tetap berkembang, mengembangkan ekonomi negara, tapi juga memungkinkan saya untuk tetap dekat bersama. Mungkin misalnya seperti membuka usaha sendiri, yang bekerjanya tuh tidak perlu seharian berada di luar gitu. Seperti buka bakery, itu bisa jadi pilihan, bisa jadi opsi. Itu solusi saya terhadap masalah yang ditimbulkan oleh gender equity menurut pandangan hidup saya. Gitu Kak Rizky. Oke, baik sekali ya. Oke, mungkin kalau jawabannya seperti ini jatuhnya lebih ke personal ya untuk teman-teman yang memilih betul yang prudent dan profesional yang itu lebih cenderung berada di rumah
Nah, gimana kalau Kak Ama nih? Mungkin menurut saya, wanita harus lebih bijak dalam memilih. Mereka juga harus tahu posisi mereka nanti untuk menentukan keputusan yang baik dan benar. Dan juga wanita harus banget berpikir sama dengan laki-laki, menggunakan logika. Wanita harus mampu menyamakan perasaan dan logikanya dalam satu waktu untuk mendapatkan hasil yang baik untuk sekelilingnya. Terus juga nambahin tadi Kak Radia, menurut aku, mungkin orang-orang yang akan menjadi wanita karir harus mampu memilah waktu untuk diri sendiri, pekerjaan, dan juga keluarganya. Karena wanita karir udah pasti pinter kan. Mereka harus banget bisa tahu nih mana waktu untuk mengurus rumah tangga, mengurus diri sendiri, dan mengurus anak mereka masing-masing. Jadi, itu menurut saya. Oke, baik. Jadi kalau dari yang aku tangkap ya, dari Kak Ama nih, itu untuk masalah bahwasannya perempuan itu lebih cenderung menentukan sesuatu itu berdasarkan feeling, maka solusinya adalah gimana caranya kita itu menyeimbangkan antara logika dan perasaannya. Terus juga karena dia juga bahwasannya kalau kita buat teman-teman perempuan di luar sana yang ingin bekerja karir dan tetap untuk bisa dekat dengan keluarga, terutama dengan anak-anak, adalah kerjaan-kerjaan yang itu cenderung posisinya lebih berada di rumah ya. Nah, selanjutnya nih buat Kak Radia dan Kak Ama nih, aku punya pertanyaan yang masih berhubungan dengan gender equality. Dalam judul kita juga kita sempat bahas ya, bahwasannya kita bakal bahas apa sih manfaat kekeluargaan dan juga dampak yang ada pada gender equality dan juga patriarki. Nah, kita belum sempat bahas nih soal patriarki. Menurut aku, patriarki, sistem patriarki itu lahir daripada suatu keadaan pada zaman dulu, yaitu ketika masyarakat itu belum terbentuk. Mereka masih dalam bentuk satu tribe gitu ya, suku-suku ya. Dan setiap suku itu punya yang namanya perempuan dan laki-laki ya. Nah, pada zaman dahulu, suku-suku itu saling berperang. Dan kalau kita bisa pikirkan ya, kita coba logika. Ketika dalam satu suku ada 20 orang, 10 laki-laki dan 10 perempuan, ketika 9 orang laki-laki terbunuh dalam satu peperangan, maka hanya tinggal satu laki-laki dan 10 perempuan. Nah, untuk melanjutkan keturunan dan untuk memperbanyak populasi suatu suku, maka satu orang ini sudah cukup buat melahirkan 9 anak ya, dengan 9 istri. Namun tidak dengan jika 9 perempuan itu terbunuh dan ada 10 laki-laki, di mana tentu satu perempuan ini tidak bisa melahirkan 9 atau bahkan 10 anak untuk melanjutkan generasi pada suatu suku tersebut. Nah, dari kondisi seperti inilah di mana sistem patriarki itu lahir dan menganggap perempuan itu sebagai properti yang perlu dijaga dan diberikan dan tidak diberikan posisi-posisi strategis yang tentu dapat membahayakan keberadaan properti ini sebagai penerus generasi. Nah, kalau dari Kak Radia dan Kak Ama nih, mungkin gimana sih kalian menanggapi situasi ini, di mana patriarki itu sebenarnya lahir dari yang namanya objektifnya sebenarnya untuk menjaga mereka dari yang namanya bahaya. Ini itu. Dari Kak Radia boleh? Oke. Saya cukup setuju dengan teori ini bahwa patriarki itu lahir dari peran wanita dalam menghasilkan keturunan. Tapi selain ini juga masih ada faktor lain menurut saya. Salah satu faktor lainnya itu adalah perbedaan kekuatan fisik laki-laki dan perempuan. Yang di awal tadi sudah kita bahas, bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kondisi dan kekuatan fisik yang berbeda. Ini dimulai pada zaman pramodern, pada zaman dahulu kala, di mana ukuran fisik dan sistem fisik laki-laki seperti otot, tenaga, itu dianggap lebih unggul dibanding perempuan. Jadi, mereka menggunakan dasar itu dalam membagi pekerjaan mereka. Dibagi berdasarkan jenis kelamin. Dan juga perempuan itu seperti yang tadi Kak Rizky udah bilang, mampu menghasilkan keturunan, jadi harus dijaga, itu betul. Akhirnya
mereka membagi kerja seperti itu. Yang laki-laki berburu dan yang perempuan tetap di suku-suku mereka, dilindungi. Dan itulah awal patriarki. Jadi saya setuju dengan pernyataan itu. Baik, terima kasih dari Kak Radia. Kalau dari Kak Amani sendiri, apakah setuju atau tidak dan bagaimana Kak Amani menanggapi hal ini? Sesuai dengan pernyataan Cika, saya setuju. Karena patriarki bisa menjadi hal yang positif dan meringankan pekerjaan wanita malah. Sesuai dengan siapa yang memandang patriarki tersebut. Oke, baik. Terima kasih Kak Radia dan Kak Amani. Jadi kesimpulannya sebenarnya aku jadi agak rancu nih. Jadi Kak Radia dan Kak Amani sebenarnya apakah kalian ini mendukung gerakan patriarki sebenarnya? Atau tidak? Atau dalam konteks-konteks tertentu saja? Oke, jadi mendukung gerakan patriarki atau tidak, saya tadi setuju dengan teori bahwa inilah asal mulanya patriarki. Tapi bukan berarti saya membenarkan bahwa mereka menganggap wanita itu sebagai properti yang harus dilindungi saja tanpa ada hak untuk mengembangkan potensi-potensi mereka. Tapi saya setuju kalau itu merupakan asal mulanya. Seperti itu, Kak Rizky. Oke, kalau Kak Amani gimana? Saya setuju dengan Kak Radia. Bagus. Oke, terima kasih. Jadi udah klop ya kalian, Kak Radia dan Kak Amani. Kalian semua setuju bahwasannya patriarki itu salah satu faktornya lahir dari keberadaan perempuan sebagai properti dalam suatu suku ya. Dan tentu ada banyak faktor-faktor lainnya yang menyebabkan patriarki itu lahir di khususnya kawasan Arab ya. Dan mungkin karena waktu kita sudah mulai menipis, mungkin dari Kak Radia dan Kak Amani boleh disampaikan closing statement buat teman-teman di luar sana dan saran juga dari Kak Radia boleh disampaikan. Oke, kalau menurut saya yang lebih harus ditekankan dalam hal ini adalah kita, terutama sebagai Muslim, itu kita harus lebih menekankan gender equity, yaitu keadilan gender dibanding gender equality atau kesetaraan. Karena seperti yang tadi sudah dibahas, wanita dan laki-laki itu memang dilahirkan dengan fitrah yang berbeda, dengan tujuan yang berbeda, dan dengan kelebihannya masing-masing. Jadi untuk adil itu nggak harus sama kok. Untuk adil tuh nggak setiap aspek itu harus disamakan di antara laki-laki dan perempuan. Yang harus diterapkan dan harus diutamakan itu keduanya mendapatkan hak yang adil. Gitu. Seperti itu Kak Rizky. Terima kasih banyak Kak Radia buat saran dan closing statement-nya buat teman-teman semua. Juga dari Kak Amani. Saya setuju dengan Kak Radia. Wanita harus diperlakukan dengan adil dan wanita harus berkembang dengan tahu batasannya, karena sebagaimanapun Allah menciptakan manusia dan laki-laki untuk saling melengkapi. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Radia dan Kak Amani. Boleh aku simpulkan ya sebagai host pada podcast kali ini bahwasannya kesetaraan gender tidak harus sama. Setara tidak harus 50-50. Keadilan lah yang menjadi tolak ukur apakah suatu gender itu memiliki kesetaraan. Dan seperti apa yang kita tahu di dalam Al-Quran disebutkan bahwasannya walaysa dzakaru kal untha, bahwasannya laki-laki dan perempuan tidak diciptakan sama 50 atau 50 itu, dan setiap gender memiliki kelebihannya masing-masing. Mungkin pada kali ini saya Rizky Saadi mundur ke diri. Terima kasih buat Kak Radia dan Kak Amani sebagai narasumber podcast Kebumas pada hari ini tanggal 10 Mei 2022, dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah mendengarkan podcast kita dari awal hingga akhir. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua.